Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekalian nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang telah bersama kita ketahui bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sangat banyak. Bahkan semua kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, pasti engkau tidak bisa menghitungnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat an-nutqu bisyahadatain. Nikmat ketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama bisa melafalkan dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang paling berat diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Persaksian bahwa Muhammad
adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat yang ketika dilafalkan oleh seseorang maka dia telah disebut sebagai muslim, muslimah. An-nutqu bisyahadatain. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa nikmat an-nutqu bisyahadatain atau nikmatul Islam atau nikmatul hidayah atau nikmat at-taufiq adalah nikmat yang hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya. Bahkan seorang nabi pun tidak bisa menghadirkan nikmat yang mulia ini. Karenanya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berusaha menemani sang paman tercinta, menyampaikan kepadanya dua kalimat syahadat ini sampai akhir hayatnya, beliau tidak bisa mendapatkan nikmatul Islam ini. Dan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan usaha maksimal yang telah dilakukannya, bahkan ketika menjelang akhir hayatnya, beliau masih duduk di sampingnya membisikkan kalimat agar sang paman tercinta mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ternyata sampai akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan kafir. Kecuali segolongan orang yang menamakan dirinya Syiah yang meyakini bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan muslim dan dia hanya taqiyah dan dia hanya menyembunyikan keimanannya. Tetapi kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini seyakin-yakinnya bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Tentu sang keponakan tercinta merasa sedih atas apa yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas langitnya dengan firman-Nya, "Qul innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah bahkan kepada manusia yang paling engkau cintai sekalipun, bahkan kepada Abu Thalib sekalipun. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah zat satu-satunya yang memberikan hidayah kepada mereka yang dikehendakinya. Seorang Bilal, dia bisa melafalkan dua kalimat syahadat, sementara seorang Abu Jahal, Abu Thalib, yang mereka adalah keluarga dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir hayatnya meninggal dalam keadaan kafir. Seorang Suhaib Ar-Rumi, dia dari tempat yang sangat jauh bisa melafalkan dua kalimat syahadat, sementara mereka yang berada di Mekkah tidak sedikit yang meninggal dalam keadaan kafir.
Itulah hidayah yang hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang ada di Sembalun ini, kalau ditanyakan seberapa jauh jarak antara kita dengan tempat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu jawabannya tidak kurang 10.000 kilo. Kita yang berada di sini, kalau ditanyakan berapa jarak tahun antara kita hidup dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak kurang 1.400 tahun. Ketika jarak yang sedemikian jauh, ketika masa yang sedemikian sangat panjang, dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan hidayah ini, maka kita harus pegang dengan erat sampai akhir hayat kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan al-Islam, kecuali mati dalam keadaan melafalkan 2 kalimat syahadat, kecuali mati dalam keadaan mengikrarkan la ilaha illallah. Maka tentu untuk bisa menjadikan akhir hayat seseorang dalam keadaan Islam, maka butuh setiap kita menjaga, dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan bersama. Ma'asyiral muslimin, dulu ada sebagian kaum muslimin yang bertanya kepada salah seorang tabi'i yang mulia radhiyallahu an, tabi'i yang mulia rahimahullah. Pertanyaan, ya Ustaz, bukankah kalimat la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Pertanyaan dari seorang yang cerdas kepada seorang alim yang cerdas pula. Dan si alim tersebut adalah, kalau tidak salah, bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah. Ya Ustaz, bukan dengan la ilaha illallah miftahul jannah. Si penanya memahami bahwa dengan la ilaha illallah seorang sudah membawa kunci surga, walaupun dia tidak sholat 5 waktunya, walaupun dia tidak puasa di bulan Ramadannya, walaupun dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sudah melafalkan 2 kalimat syahadat. Yang penting sudah melafalkan kalimatut tahlil la ilaha illallah. Itu yang dikehendaki oleh si penanya. Yang dikehendaki oleh si penanya. Maka sang ustadz ketika mendapati pertanyaan ini, beliau menjawab, benar, la ilaha illallah adalah miftahul jannah, adalah apa? Kunci surga. Tetapi beliau melanjutkan, tetapi ma min miftahin illa walahu asnanu. Tetapi ketahuilah,
bahwa tidak satu pun kunci yang kita punya kecuali kunci itu memiliki asnan, memiliki gigi, bergigi. Tidak ada kunci yang polos. Maka kata beliau, kalau engkau membawa kunci yang bergigi, maka pintu surga akan terbuka. Sebaliknya, kalau kunci yang engkau bawa tanpa gigi, lam yuftah laka, niscaya tidak ada satupun pintu surga yang terbuka. Wa asnanu hadhil kalimah, dan ketahuilah bahwa gigi dari kunci tersebut adalah syurutuha, adalah syarat dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, panjenengan punya kunci sepeda motor, kira-kira akan bergerak tidak motor tersebut kalau kuncinya gundul? Tentu tidak mungkin. Bahkan antara kunci yang satu dengan yang lain juga berbeda. Ibu-ibu yang di belakang punya kunci almari tidak? Punya. Kira-kira kalau kunci almari yang dibawa adalah kunci yang gundul, kita bisa buka almari tidak? Tentu tidak akan pernah. Maka dua kalimat syahadat yang kita miliki ini, dia bukan hanya sekadar ucapan yang diulang-ulang. Dia bukan hanya ucapan yang dihafal. Dia bukan hanya ucapan yang kemudian bagaimana kita melafalkan sebanyak mungkin. Tetapi dia adalah kalimat yang dilafalkan, yang difahami, yang kemudian diamalkan. Apa yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat tersebut? Betul bahwa dua kalimat syahadat, bahwa la ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi ma min miftahin illa walahu asnanu. Tahuilah, tidak ada kunci apapun yang kita miliki kecuali kunci itu bergigi. Dan gigi dari kunci itu adalah syarat-syarat dua kalimat syahadat atau syarat-syarat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, syarat dua kalimat syahadat itu ada berapa Pak? Ada 7. Ada 7 syaratnya, yang nanti kita akan baca satu di antaranya. Selanjutnya yang lain insya Allah akan tersampaikan dalam kesempatan yang ada. Syarat la ilaha illallah atau syarat dua kalimat syahadat ada 7. Yang pertamanya adalah al-ilmu. Apa Pak? Al-ilmu. Bahwa setiap kita wajib mengilmui, wajib memahami apa yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita harus mengilmui makna dua kalimat syahadat ini. Yang makna pertamanya adalah harus menghadirkan kita ikhlas dalam beribadah. Dan makna syahadat yang kedua, bahwa dalam kita beribadah harus mencontoh, mensuri teladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian syarat yang keduanya adalah al-yakin. Dua kalimat syahadat ini harus kita pegang dengan erat. Tidak boleh ada keraguan-raguan
dalam kita memegang dua kalimat syahadat ini. Ketika seorang memegang kalimat ini dengan yakin, maka dia tidak akan lekang karena panas atau tidak karena hancur karena hujan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah dia memeganginya dengan penuh keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan kemudian tsummalam yartabu, dan tidak pernah boleh ada keraguan-keraguan di dalam kalimat yang telah dilafalkannya. Al-yakin. Kemudian syarat yang ketiganya adalah al-qabul. Kalimat yang telah kita lafalkan mengharuskan kita menerima setiap apa yang telah menjadi keputusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari hukum-hukumnya, dari berita-beritanya, dari berita yang masuk akalnya atau berita yang tidak masuk akalnya, semua diterima tanpa terkecuali. Syarat yang keempatnya adalah al-inqiyad. Setelah diterima, kemudian ditaati. Setelah diterima, kemudian dipatuhi. Setelah diterima, yang ada di lisannya adalah kalimat sami'na wa ata'na, dan bukan sebagaimana orang-orang kafir yang di lisannya terucap kalimat sami'na wa asaina. Setelah syarat yang keempat kita miliki, syarat yang kelimanya adalah as-sidqu. Lisan kita harus sama dengan apa yang ada di hati dan harus sama dengan apa yang ada di perbuatan. Dan dengan itu kita berbeda dengan orang-orang munafik yang lisannya berkata amanna, padahal hakikatnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keenamnya adalah al-mahabbatu. Al-mahabbatu, cinta sesama kaum muslimin, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuhnya al-ikhlasu, ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saya ulang lagi, al-ilmu, kemudian al-yakinu, kemudian al-qabulu, kemudian al-inqiyadu, kemudian as-sidqu, dan kemudian al-mahabbatu, dan terakhirnya al-ikhlasu. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya ingin membahas lebih dalam tentang syarat yang keenam, yaitu al-mahabbah, cinta. Ma'asyiral muslimin, bahwa setiap kita yang telah melafalkan dua kalimat syahadat wajib menghadirkan cinta. Cinta kepada siapa? Yang pertamanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada siapa? Yang keduanya cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada siapa? Yang ketiganya cinta kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama mereka yang telah melafalkan dua kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya tempat engkau memberikan wala,
tempat engkau memberikan cinta, tempat engkau memberikan kasih sayang adalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang kedua, kepada orang-orang yang beriman yang ketiga. Dan tentu kebalikannya adalah memberikan kebencian kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh-musuh orang-orang yang beriman. Al-mahabbah, syarat yang keenam. Ma'asyiral muslimin, cinta kita kepada Allah kita wujudkan dengan kita mentaatinya, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Cinta kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita wujudkan dengan mengikuti setiap apa yang telah diajarkan kepada kita dari perkara-perkara ibadah, dan tidak ada yang kita menyelisih dari apa yang telah diajarkannya kepada kita. Yang ketiganya, cinta kepada sesama kaum muslimin, dengan kita memberikan kecintaan, dengan kita memberikan bantuan kepada mereka dan sebagainya dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kedekatan antara setiap mereka yang telah melafalkan dua kalimat syahadat dengan bahasa innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara, padahal mereka lahir bukan satu bapak satu ibu, padahal bisa jadi bahasa mereka berbeda, padahal bisa jadi warna kulit mereka berbeda, tetapi mereka adalah bersaudara. Persaudaraan yang bukan hanya hadir ketika di dunianya, bahkan persaudaraan yang terus akan dibawa sampai ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan karena Islam, persaudaraan karena iman, persaudaraan karena masing-masingnya melafalkan dua kalimat syahadat. Maka ma'asyiral muslimin, ketahuilah setiap persahabatan, setiap persaudaraan, setiap perkumpulan yang bukan diikat karena dua kalimat syahadat, sesungguhnya cepat apa lambat akan berubah menjadi permusuhan, kecuali karena iman yang kita miliki, kecuali karena dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita peristiwa yang akan terjadi ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Setiap persaudaraan yang diikat dengan selain Allah Subhanahu wa taala, persahabatan yang diikat selain karena dua kalimat syahadat, pada hari ini kata Allah semua akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Kecuali karena ketakwaan, karena keimanan, karena dua kalimat syahadat yang akan menjadikan kita bersama, bukan hanya di dunianya, bahkan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, al-akhillau yawma idzin
ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa dulu orang-orang Arab sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum masing-masing mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat, mereka adalah orang-orang yang biasa berkelahi, orang-orang yang biasa bermusuhan, bahkan orang-orang yang saling membunuh. Di antaranya adalah sebagaimana yang pernah kita dengar ceritanya, Ahlul Madinah, penduduk Madinah. Di sana ada dua kabilah besar yang bernama Al-Aus wal Khazraj. Dua kabilah besar yang tidak orang mendengar kecuali hari ini mereka membunuh dan besok hari ini mereka membalas. Sampai-sampai penduduk Madinah bersumpah, kalau agama yang dibawa Muhammad bisa menyatukan dua kabilah ini, pasti bukan agama ciptaan manusia. Kalau agama yang dibawa Muhammad bisa menyatukan dua kabilah ini, pasti bukan agama ciptaan manusia. Karena manusia sudah berusaha untuk mendamaikan Aus wal Khazraj. Hari ini mereka bersatu, besok mereka berkelahi. Maka peristiwa yang terjadi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam firman-Nya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk kepada agama ini sepenuhnya dan jangan kita berselisih. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, udkhulu fis silmi kafatan wa la tatafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama ini semuanya dan jangan engkau berselisih. Kemudian Allah ingatkan setelahnya, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wadhkur, dan ingatlah, kata Allah, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadamu. Nikmat apa, ma'asyiral muslimin? Bukan nikmat harta, bukan nikmat kekuasaan. Nikmat apa, ma'asyiral muslimin? Nikmat an-nutqu bisyahadatain. Nikmat ketika masing-masing mereka melafalkan dua kalimat syahadat yang menjadi gambar berubah sepenuhnya. Idh kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau saling berkelahi. Idh kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau saling bermusuhan. Idh kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau saling membunuh. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Setelah dua kalimat syahadat masing-masing mereka mengikrarkannya, maka hilang semua permusuhan, hilang semua perkelahian, hilang semua kebencian, dan semua berubah menjadi ikhwanan. Menjadi apa, Pak? Saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, al-mu'minu akhu al-mu'mini. Ma'asyiral muslimin, jadi Islam kita adalah Islam yang menjadikan sebelumnya kita berkelahi menjadi bersatu. Islam kita adalah Islam yang menjadikan kita yang sebelumnya saling membenci menjadi saling mencintai. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menggambarkan rasa cinta sesama kaum muslimin adalah seperti anggota badan kita. Ketika sebagian sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakitnya yang sama. Ketika sebagian sakit, maka yang lain akan merasakan sakitnya yang sama. Ma'asyiral muslimin, ketika pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya di Yathrib, di Madinah, beliau membangun masjid. Dan setelah masjid dibangun, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Beliau mempersaudarakan antara ansor yang saling berkelahi, diketemukan satu dengan yang lain, dipersaudarakan satu dengan yang lain, dihadirkan bagaimana mereka saling cinta setelah 2 kalimat syahadat diikrarkannya. Dan di antara mereka yang dipersaudarakan Rasulullah adalah seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf, dan dia muhajir, dengan seorang Sa'ad, dan dia adalah Al-Ansar. Abdurrahman bin Auf seorang muhajir yang tidak dia membawa kecuali sekedar selembar baju yang dia miliki. Tidak dia membawa apapun, karena dia pergi dalam keadaan lari, bukan pergi dalam keadaan seperti orang yang rekreasi. Sementara Sa'ad penduduk Madinah, dan dia orang yang kaya raya. Kita ingin melihat bagaimana gambar cinta sama mereka. Tidak hanya sekedar lisan ini berucap, tetapi betul-betul tergambar dalam bentuk amal nyata. Kata Sa'ad, wahai Abdurrahman, saya adalah orang yang kaya raya di Madinah ini. Kita bagi hartaku 2 bagian, silahkan engkau ambil separuh dan aku mengambil separuhnya. Silahkan engkau mengambil separuh dan aku separuhnya. Dia menggambarkan bagaimana rasa yang dia miliki dengan rasa saudaranya. Abdurrahman bin Auf belum sempat menjawab, ditawarkan pada tawaran yang kedua. Karena dia tahu Abdurrahman bin Auf dia belum menikah. Sementara Anas dia punya 2 istri. Wahai Abdurrahman, saya orang yang punya 2 istri. Pilih satu di antara 2 istriku dan ambillah. Sampai masalah yang sangat pribadi dihadirkan kepada saudara barunya. Sementara bandingkan barangkali kita hari ini, sebelumnya kita bersatu dengan Islam kita miliki, kita berkelahi. Sebelumnya kita bersatu dengan Islam kita pelajari, kita bermusuhan. Sebelumnya kita bersaudara dengan Islam kita miliki, kita kemudian saling membenci. Tentu bukan ini yang diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya cinta sesama kaum muslimin adalah puncak keimanan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaku ural imani al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan seseorang adalah ketika dia sudah bisa menghadirkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa menghadirkan benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Islam kita lebih dari apapun. Islam kita lebih dari siapapun. Authaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di tempat yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa mereka yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti ada 7 golongan, dan satu di antara 7 golongan tersebut adalah warajulani
tahaba fillahi ijtama'a fihi wa tafarraqa fihi. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari ketika tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu dari yang 7 adalah warajulani, 2 orang yang tahaba fillahi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama'a fihi, berkumpulnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa fihi, kalau akhirnya harus berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kalau kita membaca kisah dari mereka-mereka para pendahulu kita, bagaimana mereka menghadirkan cinta dengan yang lain, maka alangkah jauhnya gambar kita hari ini dengan gambar-gambar mereka. Terkadang di antara mereka dikisahkan seorang sahabat mencari keponakannya yang terluka dalam sebuah peperangan. Dia mencari sang keponakan. Kalau telah wafat, wafatnya di mana? Kalau telah meninggal, meninggalnya di mana? Sampai akhirnya dia mencari dan dia ketemu dengan sang keponakan ini. Dan sebagaimana biasa orang sebelum meninggal, dia berteriak alma, alma, air, air. Ya ammi, alma, alma, wahai pamanku, air, air. Maka sang paman pun kemudian membawakan air untuk sang keponakan yang sedang sakit berat ini. Dan ketika sang keponakan menjelang wafatnya, ketika sang keponakan mau meminum airnya, terdengar teriak si fulan yang lain, alma, alma. Maka dia katakan, wahai pamanku, kasihkan air itu kepadanya. Kasihkan air ini kepadanya. Maka dibawalah kemudian air ini kepada si fulan yang kedua. Dan ketika si fulan yang kedua mau meminumnya, ternyata ada teriakan si fulan yang ketiga, wahai pamanku, kasihkan air itu kepada si fulan yang ketiga, sampai kepada si fulan yang ketujuh. Dan ketika si fulan yang ketujuh mau meminumnya, terdengar teriakan si fulan yang lain. Maka dia katakan, kasihkan kepada si fulan tersebut, wahai pamanku. Larilah kemudian dia kepada si fulan yang lain itu, dan ternyata fulan itu adalah keponakannya. Dan ternyata dia sudah meninggal sebelum sempat meminum air yang diminumnya. Ini cinta yang ada pada mereka, ma'asyiral muslimin. Bahkan sebentar meninggal menjemput, dia masih merasakan bagaimana rasa saudaranya, bagaimana perasaan saudaranya. Yang seperti ini, yang hari ini harus kita hadirkan sesama kita. Ma'asyiral muslimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membacakan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Hujurat, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani, dan jika 2 kelompok mukmin, disebut mukmin, iqtatalu, padahal mereka saling berperang, padahal mereka saling membunuh, fa aslihu bainahuma, kewajiban muslim yang lain adalah mendamaikan keduanya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, tetap mereka disebut mukmin padahal mereka saling membunuh. Apalagi hanya sekedar kesalahan-kesalahan kecil,
apalagi hanya sekedar perbedaan-perbedaan pendapat kecil dalam perkara-perkara ibadah. Jangan sampai kemudian kita menganggap sesuatu yang kecil sebagai sesuatu yang besar, atau sebaliknya. Jangan sampai kita menganggap sesuatu yang besar menjadi sesuatu yang kecil. Ketika dua kelompok mukmin saling membunuh, disebut mukmin padahal mereka membunuh. Tetap keimanannya ada pada mereka, dan kewajiban mukmin yang lain mendamaikan, bukan bertepuk tangan, bukan memanas-manasi agar perkelahian itu terus berkelanjutan. Tidak, ma'asyiral muslimin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari ayat ini, kata beliau, wajib bagi setiap mukmin untuk mencintai saudaranya walaupun dia tidak mengenalnya, walaupun dia ada di ujung sana. Kenapa? Karena hukum asal setiap mukmin kepada yang lainnya adalah bersaudara, saling cinta mencintai. Maka hari ini ketika kita ada di Sembalun, ada saudara kita yang ada di Palestina, kita hadirkan cinta kepada mereka. Kalaulah tidak rupiah yang bisa kita kirimkan kepada mereka, jangan pernah kita bakhil untuk mendoakan mereka dari bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, Zionis yang ada di sana. Dan itu adalah wujud dari kecintaan kita kepada mereka. Manakala kita hanya menonton bagaimana saudara kita terluka, bagaimana saudara kita berdarah-darah tanpa ada rasa sakit, tanpa ada rasa sakitnya mereka, maka dikhawatirkan keimanan kita dipertanyakan akan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita akan cabang-cabang keimanan, maka cabang keimanan yang paling pertama kata Rasulullah adalah qaulu la ilaha illallah. Cabang yang terakhirnya adalah imatatul adza anit tariqi, menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Ketika tangan ini mampu menyingkirkan duri dari pinggir jalan adalah minal iman. Kenapa? Karena kita tidak boleh membiarkan sesuatu yang akan menyakiti saudara kita. Ketika kita membiarkan duri ini, berarti kita membiarkan duri ini akan terkena oleh kaki saudara-saudara kita. Sebagaimana kita juga tidak berharap terkena duri tersebut, maka kita pun juga tidak boleh berharap terkena kepada saudara kita yang lain. Maka minal iman adalah mengambil duri yang ada di pinggir jalan tersebut. Minal iman mengambil paku yang ada di pinggir jalan tersebut. Minal iman mengambil beling yang ada di pinggir jalan tersebut. Dan kalau minal iman adalah meminggirkan duri dari pinggir jalan, maka min su'abil kufri, termasuk cabang kekufuran adalah membiarkan paku tersebut. Termasuk cabang kekufuran adalah membiarkan beling yang ada di pinggir jalan tersebut. Demikian yang dimaksud dengan kalimat imatatul adza anit tariq. Ma'asyiral muslimin, barangkali itu sedikit yang bisa tersampaikan. Kalau terlalu lama mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit yang bisa tersampaikan bermanfaat, dan sebagaimana kita sampaikan tadi malam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa bertemu dengan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga pertemuan kita dan perpisahan kita adalah semata-mata karenanya, sehingga kita semoga bisa dikumpulkan di dalam surganya insyaallah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.